Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semua dari kelas 6 Ibnu Sina, Al-Ghazali dan juga Ibnu Rushd. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih ya, tentang masalah hewan yang haram ya. Sengaja Bapak potong-potong menjadi beberapa video supaya anak-anak Bapak lebih mudah untuk memahaminya. Karena pembahasan hewan yang haram ini cukup panjang, jadi Bapak buat sampai 3-4 video. Ini semua supaya anak-anak Bapak lebih mudah dalam menyerap apa yang Bapak sampaikan. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita masih akan lanjut tentang pembahasan hewan yang haram. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yuk kita cek sama-sama. Jangan lupa dicatat karena pembahasan ini akan keluar di ujian. Oke? Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar hewan-hewan yang haram. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menghabiskan ya beberapa hewan-hewan yang haram, diantaranya bangkai, kemudian daging babi, kemudian hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah, akan tapi menyebut nama lain seperti nama dewa dan sebagainya kan. Kemudian kita juga sudah belajar di antara hewan yang haram itu adalah hewan yang hidup di dua alam seperti buaya, kemudian apalagi penyu, ya kan, kemudian katak. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang hewan yang haram, diantaranya adalah hewan yang kukunya itu panjang, seperti misalnya kucing, kemudian beruang, ya kan, kemudian burung elang. Nah, itu termasuk hewan-hewan yang haram. Nah, sekarang kita lanjut ya ke yang nomor 8 tentang hewan-hewan haram, diantaranya adalah hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi kalau kita ketemu hewan-hewan ini, kita sebenarnya diperintahkan untuk membunuhnya. Coba lihat misalnya, Islam mengelompokkan beberapa jenis hewan buas dan tidak buas tetapi membahayakan, seperti ular, kalajengking, anjing buas, serigala, burung elang, tikus, dan semacamnya. Nah, hewan-hewan yang ini seperti ular, kalajengking, anjing buas, burung elang, tikus, dan sebagainya adalah termasuk hewan yang haram yang diperintahkan untuk membunuhnya. Nggak apa-apa kalau kita bunuh, ya kan? Karena kalau misalnya ular nggak kita bunuh, nanti dia gigit kita, berbahaya kan? Kalajengking lagi ada di rumah kita, kalau nggak kita bunuh, dia yang bakal gigit kita. Jadi kita bunuh dulu sebelum dia menggigit kita. Kemudian yang 9, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan yang dilarang untuk dibunuh. Meskipun hewan ini haram, nggak boleh dimakan, tapi nggak boleh dibunuh sama anak-anak Bapak. Contoh misalnya hewan yang haram karena dilarang untuk dibunuh, seperti misalnya semut, ya, lebah, burung pelatuk, dan burung suradi. Nah, jadi ini hewan-hewan ini adalah hewan yang haram, nggak boleh untuk dimakan. Akan tetapi juga dilarang untuk dibunuh. Seperti misalnya apa? Semut. Semut itu nggak boleh dibunuh, nak. Kalau misalnya kalian merasa nggak suka sama semut, ya udah dilewatin aja, jangan dibunuh ya. Kemudian juga lebah, biarin aja lebah terbang, nggak usah dibunuh. Karena lebah terbang itu dia cari makan. Nah, cari makan itu untuk menghasilkan madu, dan madu itulah yang kita makan. Kalau seandainya kita bunuh lebah, nanti berkurang dong produksi madunya, ya kan? Kemudian ya selanjutnya yang ke-10, hewan yang kotor dan menjijikkan. Ini termasuk juga hewan yang haram untuk dimakan, nggak boleh dikonsumsi sama anak-anak Bapak. Kita baca ya, hewan kotor dan menjijikkan hukumnya haram untuk dikonsumsi karena mengandung sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dan kejahatan manusia. Ulama fikih menyebutnya dengan istilah hasyarat. Hasyarat ini ingat ya, ini keluar di ujian. Hasyarat itu apa? Ya kan? Yaitu hewan bumi yang kecil-kecil seperti ulat,
kecoa, kutu, lalat, dan semacamnya. Atau hasyarat itu kalau bahasa kita itu serangga, serangga, ya kan? Ulat, ya kan? Kecoa, kutu, lalat, dan semacamnya. Ini kan hewannya kecil ya, hewan kecil. Nah, hewan-hewan ini menjijikkan, jadi nggak boleh dimakan. Ada nggak kira-kira anak-anak bapak yang mau makan ulat? Kan nggak ada. Makan kecoa misalnya, nggak ada. Kutu lagi, lalat lagi, jorok kan? Nah, ini adalah beberapa kategori hewan yang tidak boleh untuk dimakan. Yang nomor 8, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, contohnya ular, kalajengking, anjing buas, serigala, dan sebagainya. Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh, contoh misalnya semut, lebah, burung, burung pelatuk, dan burung suradi. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan yang haram adalah hewan yang kotor dan menjijikkan. Di antaranya adalah al-hasyarat atau serangga, seperti ulat, kecoa, kutu, lalat, dan semacamnya. Nah, dengan ini kita sudah sampai di akhir pembahasan dari hewan yang haram. Nah, nanti kita akan lanjut ke bab selanjutnya seputar jual beli, insya Allah di semester baru setelah ujian akhir. Oke? Jangan lupa disalin ya di buku masing-masing, karena ini dari sini banyak keluar soal ujiannya. Oke?